Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengukuran data dan instrumen penelitian. Materi ini erat kaitannya dengan tabel yang pernah adik-adik buat, yaitu pada saat kita membicarakan tentang definisi operasional, di mana pada definisi operasional adik-adik harus sudah melengkapinya dengan metode pengukuran data dan instrumen yang dipakai di dalam pengukuran data. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana mengukur sebuah variabel dan alat apa yang akan dipakai. Ya. Kita mengingat terlebih dahulu dari materi statistik yang pernah kita pelajari, bahwa jenis data ini ada bermacam-macam. Ya. Ada yang mengelompokkan jenis data berdasarkan waktunya. Ya. Jika jenis data yang dikelompokkan berdasarkan waktunya, ada data yang disebut dengan data time series. Ya. Kemudian yang kedua ada data cross-seksional. Ya. Time series itu artinya runtut waktu. Kalau cross-seksional berarti data itu hanya diambil dalam satu waktu tertentu. Ya, jadi cross-seksional ini waktunya lebih pendek dibandingkan time series. Kemudian jenis data apabila dikelompokkan berdasarkan sumber datanya, itu ada yang pertama data primer, ya, yang kedua data sekunder. Jadi pasti masih ingat apa perbedaan data primer dan data sekunder. Ya. Kemudian untuk jenis data, jika kita membedakan berdasarkan pengukurannya, ya, itu ada namanya kelompok data kualitatif. Ya. Data kualitatif. Nah, data kualitatif itu kalau di statistik kita sering menyebutnya menjadi data kategori. Ya. Nah, yang masuk kelompok data kualitatif atau data kategori ini adalah data dengan skala nominal dan skala ordinal. Nah, berikutnya, selain data kualitatif, ada namanya data kuantitatif. Data kuantitatif ini, ya, yang termasuk di dalamnya itu adalah data interval dan data rasio. Nah, tentunya adik-adik masih ingat apa perbedaan antara data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, oke, kita mengingat sejenak ya tentang data nominal, ordinal, interval, rasio. Apa sih bedanya? Nah, ini ada sebuah tabel yang bisa digunakan untuk membedakan ya, antara data nominal, ordinal, interval, rasio. Ya. Data nominal ini hanya merupakan sebuah klasifikasi saja. Hanya sebuah pengelompokan, hanya sebuah penggolongan. Ya, jadi kalau nanti ada data nominal yang sudah berbentuk angka, maka angka itu hanya sebuah pengelompokan atau hanya sebuah kode saja. Ya. Nah, berikutnya, skala yang lebih tinggi adalah skala data ordinal. Nah, sesuai dengan tabel ini, data ordinal itu juga merupakan data yang menjadi suatu pengelompokan atau merupakan data terkelompokkan atau merupakan sebuah simbol jika itu berupa angka. Tetapi angka-angka itu sudah merupakan sebuah peringkat. Ya,
Jadi kalau di nominal itu belum ada peringkat, tapi kalau di ordinal itu sudah ada peringkat. Ya, di nominal angka 1, 2, 3 itu berupa sebuah simbol, kalau di ordinal bukan hanya sebuah simbol, tetapi juga sebuah peringkat. Oke, berikutnya untuk data interval. Data interval memiliki sifat, ya, merupakan sebuah simbol. Simbol-simbol itu menunjukkan sebuah peringkat. Nah, di antara simbol-simbol itu memiliki interval yang sama. Nah, ini ada peningkatan ya, ada peningkatan. Ya. Jadi kalau di nominal itu punya satu sifat, hanya simbol, di ordinal punya dua sifat, simbol tetapi juga sebuah peringkat, di interval simbol, peringkat, dan antar peringkat ini memiliki sebuah interval yang sama. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah skala data rasio. Skala data rasio. Nah, skala data rasio ini merupakan skala data yang paling tinggi karena dia memiliki seluruh sifat ya, yang ada pada nominal, ordinal, interval. Ya. Nah, tambahannya bahwa pada skala data rasio ini telah memiliki nilai nol mutlak. Ya. Nah, oke, untuk menyikat waktu ini saya akhiri di skala pengukuran ini. Silakan pelajari kembali pada mata kuliah statistik. Nah, berikutnya kita akan membicarakan ya, metode untuk mengukur sebuah variabel untuk mendapatkan sebuah data itu seperti apa. Ya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama namanya observasi. Atau dengan bahasa mudahnya ini namanya pengamatan. Ya. Ada beberapa jenis observasi. Ya, observasi yang pertama partisipasi, yang kedua observasi sistemik. Kemudian observasi eksperimen. Ya. Berikutnya, selain observasi, pengukuran data bisa dilakukan dengan melakukan pengukuran. Ya, seperti adik-adik kalau melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Metode yang kedua adalah metode perhitungan. Nah, metode perhitungan ini biasanya atau yang umum itu didahului dengan pengukuran. Jadi diukur dulu kemudian dilakukan penghitungan. Ya. Bisa juga perhitungan itu memanfaatkan data-data sekunder yang sudah ada, ya, kemudian dilakukan perhitungan. Ya. Yang keempat, metode pengukuran data bisa dilakukan dengan cara wawancara. Ya, wawancara atau interview. Nah, untuk melakukan wawancara, ini biasanya kita perlu sebuah panduan di dalam melakukan wawancara. Nah, panduan itu berupa daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan. Yang kita kenal namanya kuesioner. Ya. Nah, daftar pertanyaan ini ada beberapa bentuk. Bisa menggunakan pertanyaan tertutup. Apa artinya? Kalau kita menggunakan pertanyaan tertutup, itu artinya kita sudah memberikan pilihan jawaban. Ya, seperti multiple choice. Kemudian ada lagi pertanyaan
pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka. Nah, ini pertanyaan terbuka, itu kebalikannya atau lawannya dari pertanyaan tertutup. Ya, kalau tertutup itu disediakan jawaban, kalau pertanyaan terbuka ini kita tidak menyiapkan jawabannya. Ya, contohnya adalah isai. Ya. Berikutnya ada bentuk pertanyaan yang bentuknya checklist, kemudian ada rating scale, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, metode yang kelima ini adalah pengutupan dokumen. Ya. Nah, adik-adik bisa mengelompokkan bahwa 1 sampai 4 ini adalah metode-metode pengukuran, ya, untuk mendapatkan data primer. Ya. Sedangkan khusus yang nomor 5 ini adalah metode pengukuran data untuk mendapatkan data sekunder. Nah, dalam penelitian, data sekunder ini biasanya menjadi pendukung dari data primer yang kita dapatkan pada saat melakukan penelitian. Nah, berikutnya, ketika kita nanti sudah mendapatkan sebuah data dari hasil pengambilan data di lapangan atau di laboratorium, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan pengolahan data. Nah, secara garis besar, pengolahan data ini ada 3 tahapan. Ya. Yang pertama itu adalah proses editing. Ya. Yang kedua, proses coding, dan yang ketiga, tabulating. Apa itu editing? Editing ini adalah proses untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dari data yang kita dapatkan. Ya, ada yang menyebutnya ini menjadi clearing, ya, jadi menghilangkan yang salah, memastikan kebenarannya. Ya, itu editing, bukan memanipulasi, bukan. Jadi kalau ada data-data yang masih meragukan yang ada didapatkan dari lapangan, silahkan dilakukan editing dulu, dibenahi dulu, ya, dibuktikan dulu ke lapangan kalau memang masih ragu-ragu, ya, ke lapangan seperti apa datanya. Oh, kok usianya misalkan ini 15, ya, tertulis 15, tapi orangnya kok sudah tua, gitu ya. Nah, itu perlu, kalau memang diperlukan, silakan adik-adik datang ke lapangan, ya, agar data ini menjadi benar, data ini menjadi berkualitas. Oke, nah, setelah semua data itu dilakukan proses editing, berikutnya data itu kita kelompokkan, ya, dengan cara memberikan coding. Misal, data dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, ya, jenis kelamin laki-laki kodenya 1, perempuan kodenya 2, itu ya. Nah, sehingga nanti akan didapatkan berapa yang berkode 1, berapa yang berkode 2. Ya. Nah, setelah proses coding atau pengelompokan, yang terakhir kita bisa melakukan proses penyusunan data dalam sebuah tabel atau disebut dengan tabulating. Ya, proses pentabelan. Nah, proses pentabelan ini nanti adik-adik bisa lihat kembali bagaimana membuat sebuah tabel, bagaimana tata cara membuat sebuah tabel. Tabel dengan 1 variabel, tabel dengan 2 variabel sekaligus, ya. Silakan cek kembali mata kuliah statistik tentang proses pengumpulan dan pengolahan data. Ya. Baik, saya akan mengambil salah satu atau beberapa contoh deh. Beberapa contoh cara penilaian sebuah variabel. Nah,
Ini yang sangat sering dipakai, itu antara lain yang pertama adalah skala Likert. Ya. Skala Likert, apa itu skala Likert? Skala Likert ini adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap. Jadi variabel sikap yang diukur. Ya, variabel sikap, variabel pendapat, atau persepsi seseorang. Nah, jika adik-adik nanti memiliki variabel penelitian tentang sikap, misalkan sikap ibu ya dalam mengasuh anaknya, kemudian sikap di dalam memberi ASI dan lain sebagainya, ya, itu di dalam melakukan penilaian variabel sikap itu adik-adik bisa menggunakan salah satunya itu adalah skala Likert. Skala Likert itu yang seperti apa sih? Nah, skala Likert itu yang adik-adik sudah kenal sebenarnya, ya, ada jawaban sangat setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu, ya, tidak setuju dan lain sebagainya. Nah, dalam skala Likert ini ada 4 model, ya, ada 4 model. Ya. Model yang pertama ini kita menyiapkan ada 5 jawaban secara peringkat. Oke, sebentar. Skala Likert ini merupakan salah satu cara mengukur variabel yang datanya termasuk di dalam skala ordinal. Ya, skala ordinal. Oke, kita kembali ke model 1. Model 1 nanti kita siapkan, ya. Jawabannya ada 5. Ya. Sangat setuju, setuju, ya. Ini enggak ada nih. Ya. Setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ya. Nah, model 1 ini kita menyiapkan 5 peringkat jawaban. Setuju, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ya. Kemudian model 2 pilihannya, ya, model 2 pilihannya ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Ini juga skala Likert. Ya. Model 3 sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Model 4 sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Ya. Kita mau pakai yang mana? Model yang mana? Model 1, 2, 3, 4. Ya. Itu tergantung kepada variabelnya. Ya. Tergantung kepada variabelnya. Kalau sikap, ya, sikap ini yang sangat sering dipakai itu adalah model 1. Sikap. Ya. Kalau sebuah kebiasaan ini bisa menggunakan model yang kedua. Ya. Model 3 ini juga sebuah sikap, bisa juga ya, tapi jarang dipakai. Ya. Kemudian persepsi ini bisa memakai ini. Bagaimana persepsinya? Bagaimana pendapatnya? Oh, sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Nah, ya, ini adalah skala Likert. Oke. Selanjutnya kita berlatih untuk membuat sebuah skor dari skala Likert. Ya, skala Likert, misalkan skala Likert yang kita pakai tadi adalah model 1. Model 1. Model 1 itu memiliki 5 peringkat jawaban. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, bagaimana scoringnya? Bagaimana scoringnya? Ya. Scoringnya kita buat, ya, dari terbesar sampai terkecil. Sangat setuju, ini kita beri skor 5. Setuju 4, 3, 2, 1. Ya.
Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, bolehkah ini dibalik? Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau membalik, ya harus semuanya dibalik. Sangat setuju 1, setuju 2, ragu-ragu 3, tidak setuju itu 4, dan sangat tidak setuju 5. Dibalik semuanya. Ya. Tapi di dalam pengolahan data itu ada etika. Etikanya seperti apa? Ya, etikanya untuk skor yang lebih tinggi ini harus diberikan kepada item jawaban yang memiliki nilai tinggi. Ya. Jadi kalau nilainya tinggi, kasih skor yang paling tinggi. Kalau nilainya paling rendah, berilah skor yang paling rendah. Nah, ini etika namanya. Ya. Etika. Ya. Ini kembali, atau saya ulangi, dibalik boleh nggak? Boleh. Tetapi secara etika itu tidak benar. Ya, maka untuk model 1 eh, yang benar adalah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini ada bentuk pertanyaan untuk skala Likert ya. Nah, bisa menggunakan pilihan ganda, multiple choice. Nah, seperti tadi. Ya, skala Likert model 1 dengan 5 pilihan jawaban. Nah, berikutnya ada pengukuran skala Likert dengan menggunakan model checklist. Ini model checklist ya, model checklist macam ini. Jadi pemilik data atau subjek penelitian nanti hanya memberikan checklist saja di sini. Ya, sesuai dengan pilihannya masing-masing. Oke, berikutnya penilaian variabel ya. Yang pertama tadi menggunakan skala Likert. Nah, ini ada namanya skala Goodman. Skala Goodman. Apa itu? Skala Goodman adalah skala yang dipakai jika yang diinginkan adalah jawaban tegas. Ya, jawaban tegas. Nah, jawaban tegas itu kita perlu menyiapkan 2 jawaban. Ya, contoh jawaban ya tidak, setuju tidak setuju, pernah tidak pernah, ya, punya tidak punya, dan lain sebagainya. Ya, jadi skala Goodman ini ya kita menyiapkan 2 pilihan saja. Ya, 2 pilihan saja. Benar salah masuk skala Goodman enggak ya? Iya, dia masuk, dia punya sifat dikotomi. Ya, dikotomi. Ya, 2 jawaban yang kita siapkan. Oke, penilaian variabel berikutnya bisa menggunakan namanya semantik diferensial. Ya, semantik diferensial. Ya, ini biasa dipakai juga untuk menilai sebuah sikap. Ya, yang umum sikap. Tapi bisa juga variabel yang lainnya yang bisa digunakan untuk dalam sebuah penelitian. Nah, diferensial semantik ya, ini disusun dalam sebuah garis. Nah, ini ada sebuah garis. Ya. Nah, dalam garis itu ada skalanya. Skala yang sangat positif itu berada di sebelah kanan dan yang negatif di sebelah kiri. Ya. Ini contohnya nih. Kita menilai kualitas TPM. Kualitas TPM itu dinilai dari kebersihan air bersih, kebersihan lantai, dan ketersediaan cahaya. Ya. Contoh yang pertama, air jernih atau air bersih ya, air bersih. Nah, kualitas air bersihnya bagaimana di TPM itu? Kalau adik-adik melilih 5, ya, berarti airnya memang bersih sekali. 4, ini kurang bersih, dan terus turun
sampai kalau adik-adik memilih satu, berarti air bersih yang tersedia di TPM itu airnya keruh. Ya. Nah, demikian juga dengan nih cahaya. Misalnya cahaya. Pencahayaannya bagaimana TPM itu? TPM itu tempat pengelolaan makanan ya. TPM ya, cahayanya bagaimana? Kalau adik pilih 5, itu berarti terang sekali. Tapi kalau adik pilih 1, berarti pencahayaan di TPM itu gelap atau pencahayaannya sangat kurang sekali. Ya. Nah, ini adalah cara penilaian dengan menggunakan semantik diferensial. Baik, berikutnya penilaian variabel yang bisa kita pakai adalah cara rating scale. Ya, rating scale. Ya, ini juga bisa digunakan untuk menilai sikap, persepsi, status ekonomi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, contoh yang pertama nih, contoh pertama rating scale. Ya. Bagaimana kualitas TPM? Bagaimana kualitas TPM? Bagaimana kualitas TPM? Ya, jawaban yang kita siapkan itu sudah sekaligus ada angkanya, ya. Ada codingnya, ya. Misal, oh kualitasnya baik, nilainya 4, atau codingnya 4, kualitas sanitasinya cukup, berarti nilai codingnya 3, dan seterusnya. Nah, ya, jadi di dalam rating skill ini, ya, pertanyaan atau jawabannya itu sudah kita lengkapi dengan nilainya atau dengan codingnya, ya, dengan angka. Nah, ini akan memudahkan kita ketika nanti kita membuat sebuah penilaian terhadap sebuah variabel. Nah, bentuk rating skill yang kedua, Adik bisa lihat di sini, ya, ini, ya. Dengan memberikan sebuah perintah, lingkarlah jawaban Anda pada bagian sebelum dan sesudah. Ya, jadi kalau adik-adik nanti punya sebuah desain penelitian eksperimen, ya, desain penelitian eksperimen yang melakukan pengukuran sebelum dan sesudah. Ya. Maka adik-adik bisa menggunakan rating scale yang semacam ini. Contoh ya, contoh. Kita akan melakukan pengukuran untuk melihat perbedaan pengetahuan, ya, pengetahuan ke pengetahuan kader antara sebelum dilakukan penyuluhan dan sesudah dilakukan penyuluhan. Ya, pengetahuannya seperti apa? Kita bandingkan nanti. Nah, adik-adik bisa dengan mudah nanti melihat perbedaan-perbedaan itu karena ya dalam rating skill ini kita sudah menampakkan langsung hasil penilaian antara sebelum dan sesudah, ya. Jadi sekali lagi ini untuk teman-teman atau adik-adik yang nanti memiliki desain eksperimen dengan pre-post design atau pre-post control group design, ya, atau juga yang lainnya yang melakukan pengukuran sebelum dan sesudah, ya, ini bisa menggunakan penilaian dengan menggunakan rating scale semacam ini. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana cara menilai sebuah variabel. Nah, hal yang tidak boleh kita lupakan, ya, bahwa untuk menilai sebuah variabel itu kita perlu sebuah alat, kita perlu sebuah instrumen, ya. Jadi tidak mungkin ketika kita mau mengumpulkan data kita tidak memiliki alat pengumpul datanya. Ini adalah sebuah hal yang tidak bisa kita lakukan, nonsen orang bilang, ya. Nah, jadi
dalam melakukan pengumpulan data, kita butuh sebuah instrumen. Nah, apakah instrumen itu? Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati, atau lebih mudahnya adalah alat untuk mengukur variabel yang kita teliti. Ya. Nah, kadang alat yang kita gunakan di dalam penelitian itu memang sudah ada, sudah tersedia. Ya, misalkan dari sebuah buku, dari sebuah jurnal penelitian, itu banyak sekali instrumen-instrumen itu. Banyak sekali alat-alat yang bisa kita gunakan untuk proses pengambilan data. Tapi ada juga ya, instrumen yang akan kita gunakan itu belum pernah ada. Alat yang kita gunakan untuk melakukan penelitian itu belum ada, belum pernah ada. Nah, bagaimana kalau belum ada? Ya, peneliti harus melakukan penyusunan instrumen sendiri. Ya. Jadi kalau adik-adik nanti melakukan penelitian menggunakan harus menggunakan instrumen, tapi instrumennya belum ada, maka adik-adik harus membuat instrumen itu. Kalau kuesionernya belum ada, adik-adik belum pernah menemukan di buku atau di dalam sebuah jurnal hasil penelitian, itu belum pernah ada, maka adik-adik harus menyusun sendiri kuesioner itu. Ya, harus menyusun sendiri kuesioner itu. Nah, dasarnya apa menyusun kuesioner? Ya, dasarnya dari referensi yang ada dipakai. Ya. Nah, kalau nanti adik-adik menyusun sebuah kuesioner, maka kuesioner yang sudah tersusun itu tidak boleh langsung digunakan untuk mengambil data dalam sebuah penelitian. Ya, loh, sudah buat tetapi kok nggak boleh, bagaimana maksudnya? Maksudnya, ketika adik-adik nanti sudah menyusun sebuah kuesioner atau daftar pertanyaan untuk melakukan penelitian, maka sebelum digunakan, adik-adik harus mencobanya terlebih dahulu. Ya, mencoba dulu, dicobakan dulu, kemudian hasil dari percobaan penggunaan kuesioner itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Artinya apa? Kuesioner yang adik-adik buat itu belum tentu bisa mengukur variabel yang diteliti. Nah, salah satu indikator untuk bisa digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti itu adalah melalui proses pengujian validitas dan reliabilitas. Ya, jadi kembali, nanti tahapannya adalah adik-adik bikin kuesioner dulu. Setelah bikin kuesioner dicobakan. Hasilnya nanti diolah untuk diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dan reliabilitas ini bisa menggunakan bantuan alat statistik. Ya. Oke, lalu bagaimana cara menyusun sebuah instrumen penelitian? Ya, ini kita langsung fokus saja, instrumennya adalah kuesioner. Ya, bagaimana kita menyusun sebuah kuesioner? Ya. Nah, tahapan menyusun sebuah kuesioner ini sering kita sebut dengan pembuatan kisi-kisi. Ya, kisi-kisi pembuatan kuesioner. Jadi kalau seperti dosen-dosen ketika membuat soal, buat soal untuk evaluasi baik UTS atau UAS, itu kita harus membuat kisi-kisinya dulu. Ya, maka tidak salah kalau adik-adik ketika ujian itu menanyakan kisi-kisinya apa yang dikeluarkan, soalnya ada berapa, ya. Nah, gitu. Nah, oke. Penyusunan kisi-kisi di dalam instrumen atau pembuatan kuesioner ya
itu bisa kita susun dalam sebuah tahapan yang terdiri dari 5 tahapan. Ya. Yang pertama, untuk memulai membuat sebuah kuesioner, maka kita harus tahu dulu variabelnya apa. Ya, jelas kan, kalau kita punya judul penelitian, pasti kita punya variabel. Ya, variabelnya harus ditentukan. Kemudian yang kedua adalah membuat definisi operasional. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang pembuatan definisi operasional, nah definisi operasional itu juga menjadi landasan berpijak di dalam pembuatan instrumen penelitian. Ya. Nah, karena di dalam kuesioner, di dalam definisi operasional, kita sudah mencantumkan indikator-indikator. Ya kan? Kemarin ya, dari definisi operasional, itu sudah ada indikatornya. Nah, indikator-indikator inilah yang nanti harus kita terjemahkan dalam pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi indikator-indikator itu harus diterjemahkan dalam pertanyaan-pertanyaan. Ya, nah, sehingga setelah kita punya, misalkan indikatornya ada berapa? Indikatornya ada 3. Ya, indikator 1 itu bisa kita ciptakan menjadi berapa pertanyaan? Oh, 2. Indikator 2 ada berapa pertanyaan? 3, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian barulah kita menyusun pertanyaannya. Oke, ini saya ambil contoh ya. Ambil contoh untuk kisi-kisi pembuatan kuesioner. Nah, kisi-kisi pembuatan kuesioner untuk pelaksanaan manajemen produksi stik tahu. Stik tahu ya. Oke. Tahapan pertama kita sudah tahu pasti bahwa variabelnya adalah manajemen produksi. Manajemen produksi. Ini variabelnya. Manajemen produksi kita definisi operasionalkan ya. Di mana manajemen itu merupakan sebuah kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oke. Ya. Jadi manajemen produksi itu kita definisikan ada 4 tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oke. Nah, kemudian ya kita harus membuat DO-nya masing-masing ini. Membuat DO-nya masing-masing. Perencanaan. Ya, misalkan ini perencanaan. Perencanaan. Definisi operasional apa? Definisi operasional dalam perencanaan itu meliputi kegiatan, meliputi tujuan, keterkaitan, sistematis, anggaran, jadwal, dan program. Ya. Ini indikatornya ya. Jadi kalau kita membuat definisi operasional harus muncul indikatornya ini, dan indikator inilah nanti yang akan diukur. Ya, indikator ini yang akan diukur. Misal, ya, untuk menilai sebuah tujuan, ya, tujuan dari manajemen produksi, kira-kira kita itu memerlukan berapa pertanyaan? Memerlukan berapa pertanyaan? Ya, misalkan 3 cukup. Ya. Nah, kalau kita sudah menetapkan untuk mengukur atau menilai tujuan, kita memerlukan 3 pertanyaan, maka sekalian ya kita berikan nomor butir soalnya. Ya, karena tadi indikator 1 ya, indikator 1 tujuan, ya, jumlah pertanyaannya ada 3. Ini untuk tujuan saja. Maka nomor soalnya adalah 1, 2, 3. Berikutnya, untuk keterkaitan kita butuh 3 soal. Nomor soalnya 4, 5, 6, dan seterusnya.
ya, dan seterusnya. Dan terakhir misalkan adalah program. Ini indikatornya program. Program bisa dinilai dengan berapa pertanyaan? 2 pertanyaan. Nomor soalnya berapa? 12 dan 13. Nah, sehingga untuk menilai manajemen produksi dalam tahap perencanaan, kita memerlukan 13 item pertanyaan. Ya, 13 item pertanyaan. Ya. Nah, yang bisa mengukur kita sendiri, butuh berapa pertanyaan, ya kita sendiri yang harus tahu. Ya, dasarnya apa? Jumlah pertanyaannya, ya dasarnya dari referensi yang kita pakai. Ya, sehingga indikator-indikator ini ya seharusnya itu sudah masuk di dalam bab 2 tinjauan pustaka atau dasar teori. Ya, harus sudah rinci. Ya, sehingga ketika kita membuat pertanyaan, maka dasarnya itu sudah ada, yaitu di bab 2. Ya, jadi jangan sampai ketika membuat pertanyaan, pertanyaan dibuat berdasarkan apa? Ya, dasarnya harus di tinjauan pustaka. Jangan sampai tidak ada di tinjauan pustaka itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih yang umum nih. Ya, untuk mengukur variabel itu butuh berapa pertanyaan? Kita nggak bisa memastikan. Ya, yang bisa digunakan ya untuk menentukan jumlah pertanyaan itu yang pertama adalah indikatornya. Berapa indikatornya? Ya. Kemudian yang kedua, masing-masing indikator itu bisa diukur dengan berapa pertanyaan. Ya, jadi tidak selalu harus satu variabel 10 pertanyaan, 20 pertanyaan, tidak harus. Ini sangat tergantung pada indikatornya. Indikator itu sangat tergantung kepada definisi operasionalnya. Kalau batasan adik-adik itu di dalam membuat definisi operasionalnya itu akhirnya sama dengan definisi konseptual, ya pasti pertanyaannya nanti akan banyak sekali. Ya, jadi sekali lagi, jumlah butir soal ya itu tidak bisa dibatasi. Ya, karena jumlah butir soal itu tergantung kepada indikator yang kita pakai. Ya, indikator yang kita pakai tergantung kepada definisi operasional yang kita buat. Nah, oke, ini ada bentuk-bentuk instrumen ya, bentuk-bentuk instrumen. Yang kita bahas tadi adalah ini, ya, membuat kuesioner. Ya, dalam sebuah instrumen penelitian itu tidak harus menggunakan salah satu dari bentuk instrumen, tapi bisa merupakan sebuah gabungan dari instrumen. Misal, ya, misal kita menggunakan lembar observasi sekaligus menggunakan kuesioner. Kok bisa? Nah, observasi itu kita pakai jika subjek penelitian itu tidak mungkin untuk kita ajak bicara. Ya, tidak mungkin untuk kita ajak bicara. Ya, misalkan ada orang mau melahirkan, mau diajak bicara, ya nggak bisa. Ada orang sakit, diajak bicara, nggak bisa. Ya, maka bisanya adalah melakukan observasi. Tapi kalau subjek penelitian itu bisa kita ajak bicara, maka kita bisa menggunakan teknik interview. Nah, teknik interviewnya menggunakan bantuan daftar pertanyaan atau kuesioner. Ya, nah, jadi dalam sebuah penelitian, instrumen yang kita pakai itu boleh lebih dari satu. Intinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan data yang berkualitas. Data yang berkualitas nanti akan menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas juga. Nah, berikutnya, ketika kita sudah memiliki sebuah instrumen penelitian, seperti yang tadi saya katakan, instrumen yang kita buat atau kuesioner yang kita buat, ya, itu tidak boleh langsung dipakai untuk mengambil data, tidak boleh langsung diaplikasikan, ya.
Tapi instrumen itu harus diuji cobakan dulu, kemudian dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya dulu. Ya, jadi jangan sekali-sekali ya, instrumen itu Anda buat sekarang terus besok langsung digunakan untuk mengambil data penelitian. Nggak boleh, ya, datanya akan jelek nanti. Ya. Nah, maka setelah kita memiliki instrumen penelitian, maka instrumen itu harus kita cobakan dulu. Setelah kita cobakan, ya, kita uji validitas dan reliabilitasnya. Apa sih sebenarnya valid reliable? Valid ini adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliable itu adalah konsistensi, ya, atau keajekan. Ya. Nah, jadi instrumen dikatakan layak untuk dipakai, ya, atau kuesioner yang layak untuk dipakai, ini harus memenuhi syarat valid dan reliable. Nah, bagaimana cara melakukan uji valid reliable? Ya, kita sudah pernah mencobanya pada komputer lanjut, ya, melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, oke, ini sedikit mengingatkan ya bagaimana tahapan untuk melakukan proses uji validitas dan reliabilitas. Ya, jadi harus membuat sebuah tabel semacam ini. Ya, respondennya berapa? Ya, responden berapa, ini nomor responden ini. Ya. Kemudian jawabannya apa saja? Ya, ini misalkan ya, ini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, kemudian responden 1 ya mendapatkan skor berapa? 3. Responden 2 skor 4 dan lain sebagainya. Ya, coba deh dibuka lagi bagaimana melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dari materi komputer lanjut yang kemarin itu. Nah, ini ada keterangan tentang pengujian validitas dan reliabilitas. Ya, ada namanya validitas isi, ada namanya validitas eksternal. Ya, silakan dibaca sendiri ya. Nah, berikutnya untuk pengujian reliabilitas instrumen, ya, itu bisa menggunakan teknik tes retest, bisa menggunakan teknik ekivalen, bisa menggunakan teknik gabungan, ya, atau bisa menggunakan internal konsistensi. Nah, ini ya untuk internal konsistensi ini biasanya menggunakan Spearman, ya, Spearman-Brown atau teknik korelasi, itu dengan menggunakan Kudder-Richardson. Ya. Ini banyak caranya, banyak cara untuk melakukan uji reliabilitas. Tapi kalau kita menggunakan software, ya, uji validitas reliabilitas itu dengan mudah kita bisa lakukan. Ya, bisa dengan mudah kita lakukan. Asalkan data dari pengujian instrumennya sudah ada, kita dengan mudah bisa mengaplikasikan untuk pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, pada prinsipnya pengujian validitas reliabilitas itu didahului dengan uji reliabilitas dulu. Ya, kalau hasilnya reliable, maka nanti pasti ya, banyak item soal yang valid. Nah, oke, materi pengantarnya sudah sampai di sini saja ya. Untuk bagaimana menyusun sebuah instrumen, ya, kemudian instrumen itu bisa langsung dipakai atau tidak, ya, ini sampai di sini, dan kita langsung lanjutkan ya pada contoh, ya, contoh pembuatan sebuah kuesioner. Ya. Oke, ini adalah sebuah contoh yang membuat kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi instrumen. Nah, judulnya adalah tingkat pengetahuan anemia pada remaja. Anemia pada remaja.
Ya, variabelnya apa? Variabelnya adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan. Nah, untuk memulai membuat sebuah kisi-kisi instrumen, maka nanti setelah kita menetapkan variabelnya, kita harus membuat definisi operasional. Ya. Definisi operasional itu meliputi indikator-indikator. Ya. Contoh, kita sudah tetapkan variabelnya adalah pengetahuan. Ya. Kalau kita membuat sebuah definisi panjang, maka pengetahuan adalah sesuatu yang ingin diketahui oleh seseorang. Oke. Nah, yang ingin diketahui oleh seseorang itu meliputi apa? Meliputi ini. Ya. Kita menetapkan meliputi ini. Meliputi pengertian, ciri-ciri, faktor, akibat, penanganan, pencegahan. Ya. Ini sepertinya kalau kita memakai 6 indikator ini, berarti definisi operasionalnya itu sama dengan definisi konseptual. Ya kan? Ya. Nah, ini indikator 1, definisi. 2, ciri-ciri. 3, faktor. 4, akibat. 5, penanganan. 5, pencegahan. Ya, nih. 6 indikator pengetahuan ya, yang akan kita cari datanya. Ya, jadi ada 6 indikator. Nah, sekarang kita terjemahkan ini untuk masing-masing indikator. 1, definisi. Untuk bisa mengetahui ya, untuk bisa mengetahui definisi tentang anemia, definisi anemia, itu kira-kira kita memerlukan berapa butir soal. Ya, oke, kita paskan saja. Kita butuh 2 soal. Kita butuh soal. Ya. Untuk ciri-ciri berapa soal? 1 soal. Faktor 2 soal. Sampai pencegahan 3 soal. Ya. Sehingga jumlah soalnya adalah 12 soal. Ya. Siapa yang menetapkan jumlah soalnya ada 12? Ya peneliti sendiri. Dari mana dasarnya? Dasarnya dari teori, dari konsepnya, dari bab 2-nya, dari tinjauan pustakanya. Kalau di bab 2, adik-adik sudah melengkapinya dengan definisi pengetahuan atau secara rinci adik-adik sudah melengkapinya di dalam bab 2 bahwa pengetahuan tentang anemia itu harus meliputi 6 indikator, maka 6 indikator ini harus sudah ada di bab 2. Ya, jadi tidak boleh tidak. Nanti kalau ditanya, ya, ini dasarnya dari mana membuat pertanyaan-pertanyaan ini? Ya, dasarnya dari bab 2. Jadi di bab 2 harus sudah ada tentang pengetahuan, tentang ciri-ciri anemia, tentang faktor-faktor anemia, akibat dari anemia, sampai bagaimana cara mencegah anemia. Ini di bab 2 juga harus ada. Ya. Nah, kembali, kalau misalkan kita sudah menetapkan ada 12 butir soal. Jadi untuk mengetahui pengetahuan remaja tentang anemia, itu kita butuh 12 soal. Misalkan. Boleh lebih? Boleh. Pada dasarnya, semakin banyak pertanyaan, maka akan semakin teliti variabel itu untuk bisa kita dapatkan datanya. Maka, datanya akan sangat berkualitas. Ya. Nah, jangan lupa, nanti setelah kita memberikan nomor soalnya, nomor 1, 2, 3, sampai 12, karena jumlah soalnya ada 12 ya, kita lengkapi dengan kunci jawabannya. Kita lengkapi dengan kunci jawabannya. Ya, nah, ini berarti tahapan pembuatan kisi-kisi dari instrumen penelitian sudah selesai.
Ya, kalau nanti ada pertanyaan nomor 6 itu sebenarnya menanyakan apa sih? Nah, adik-adik dengan mudah bisa jawab. Pertanyaan nomor 6 itu adalah pertanyaan untuk mengukur akibat. Akibat dari anemi pada remaja. Ya, akibat dari anemi pada remaja. Akibat. Ini pertanyaan nomor 6. Ya. Kalau adik-adik tanya lagi nih. Ya, soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Ini mengukur indikator apa? Nah, titik mudah nih. Soal nomor 3 ini mengukur ciri-ciri anemia pada remaja. Nah, itu jadinya. Ya. Jadi setiap nomor soal ini nanti akan mencerminkan indikatornya. Ya. Jadi dengan mudah semuanya bisa terukur nanti. Ya. Kalau ditanya kebalikannya, untuk melakukan pencegahan anemi, pengetahuan pencegahan anemi, itu perlu berapa soal? Nah, ini pencegahan. Pencegahan kita perlu 3 soal. Tuh. Jadi kalau ujian itu dengan mudah adik-adik bisa menjawabnya. Jadi nggak mulek sakar PDW gitu. Ya. Nah, oke. Untuk tahapan terakhirnya, setelah membuat kisi-kisi, kita harus menyusun bentuk dari instrumen itu seperti apa. Kalau kita nanti membuat sebuah kuesioner, maka bentuknya yang umum adalah demikian. Ya, bentuk yang umum adalah demikian. Mulai dari data umum dan data khusus. Ya, data umum ini meliputi data demografi, ada usia, pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, ini data umum. Nah, data khusus ini adalah data yang ingin kita dapatkan pada saat melakukan penelitian. Ya, nah ini tadi ya kita dapatkan dari pembuatan kisi-kisi yang tadi, pembuatan kisi-kisi instrumen tadi. Ya, di mana tadi kita sudah menetapkan bahwa judul dari penelitian adalah tingkat pengetahuan anemi pada remaja. Jumlah butir soalnya ada 12, gitu kan? Nah, dan kita menyusun pertanyaannya, wujud pertanyaannya seperti apa nih? Contoh nomor satu ini untuk mengukur indikator yang pertama. Indikator pertama tadi adalah tentang pengertian. Nah, maka bentuk pertanyaannya seperti ini. Anemi terjadi karena penurunan kadar Hb dalam tubuh. Ini pernyataannya. Ya, ini untuk mengukur pengetahuannya seperti apa nih? Pengetahuan dari responden kita. Ya. Nah, ini kita mengambil contoh menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan atau 5 tingkatan. Mulai dari sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ya. Nah, ini ya. Jadi pertanyaan 1 itu untuk mengukur indikator 1. Indikator 1 itu apa? Indikator 1 itu tentang pengertian atau definisi tentang anemi. Nah, ini cocok ya, bahwa sesuai dengan kisi-kisi indikator 1 soal nomor 1. Oke, jadi kalau kita nanti sudah menyusunnya sampai 12 pertanyaan, ya, kita ketik yang rapi, kemudian pertanyaan itu atau kuesioner ini kita cobakan. Kita cobakan, katakanlah 10% dari jumlah calon responden. Sekarang respondennya berapa? 50, udah kita ambil 10 saja dah, nggak apa-apa. Kita ambil 10, ya, 10 orang, kita coba. Tapi 10 orang itu tidak boleh diambil dari tempat calon lokasi penelitian, tidak boleh.
Ya. Jadi uji coba kuesioner ini harus menggunakan lokasi yang berbeda, tetapi karakternya sama. Ya. Jadi kalau penelitiannya mau dilaksanakan di desa A atau di posyandu A, maka kuesioner ini dicobakan di desa B, tidak boleh desa A, atau posyandu B, tidak boleh posyandu A. Ya. Nah, hasil uji coba nanti kemudian dilakukan analisa valid dan reliable. Kalau nanti hasilnya memang kuesioner itu valid dan reliable, maka kuesioner itu bisa digunakan untuk penelitian, atau dengan kata lainnya layak untuk digunakan dalam pengambilan data sebuah penelitian. Oke, adik-adik, untuk materi. Oke, materi sampai di sini. Jangan pernah bosan untuk mencoba. Selama Anda tidak pernah mencoba, Anda tidak akan bisa untuk menyusun atau mempraktekkan teori ini. Ya, oke, silakan dicoba dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.